kali ini, kami akan menjelaskan perhitungan biaya dan harga jual Cimin atau Cilok Mini. Di sini tentunya saya tidak sendiri, ada anggota kelompok saya, yaitu ada Bunga Dwi, Muhammad Rifki, Siti Daelah, dan Atsni. Latar belakang, Cimin atau Cilok Mini adalah jajanan tradisional khas Jawa Barat yang kini semakin populer, terutama di kalangan anak muda dan pelajar. Inovasi topping dan bumbu kekinian membuat Cimin tetap relevan dengan tren selera masyarakat saat ini. Usaha mikro berbasis Cimin seperti Cimin Gaul menunjukkan potensi pertumbuhan besar seiring meningkatnya minat pasar terhadap makanan ringan yang inovatif dan mudah diakses. Pengelolaan biaya yang efisien sangat penting agar usaha tetap kompetitif dan menguntungkan di pasar kuliner yang ramai. Ada rumusan masalahnya. Yang pertama ada bagaimana klasifikasi biaya dalam usaha Cimin Gaul menurut bahan baku, tenaga kerja, overhead pabrik, dan beban komersial. Yang kedua, berapa besar biaya yang terjadi untuk setiap jenis biaya produksi dan beban komersial. Yang ketiga, bagaimana menghitung total biaya produksi dan harga pokok per unit produk Cimin Gaul. Lalu ada tujuan. Yang pertama ada mengklasifikasi jenis-jenis biaya produksi dan beban komersial pada usaha Cimin Gaul. Yang kedua, menghitung jumlah biaya untuk tiap jenis biaya produksi dan beban komersial. Yang ketiga, menentukan total biaya produksi dan biaya per unit produk sebagai dasar pengambilan keputusan usaha. Baik, di sini saya akan menjelaskan biaya bahan baku. Biaya bahan baku langsung merupakan total biaya pembelian bahan yang secara langsung digunakan dalam proses produksi Cimin. Selain harga bahan utama, biaya ini juga dapat mencakup biaya tambahan seperti kemasan, transportasi, dan penyimpanan bahan yang diperlukan untuk menjaga kualitas bahan baku. Dalam konteks usaha Cimin Gaul ini, bahan baku utama terdiri atas tepung tapioka, air, serta bubuk rasa sebagai topping atau pelengkap. Penggunaan bahan-bahan ini dapat diukur dan dicatat secara langsung untuk setiap batch produksi, sehingga mempermudah proses pengendalian biaya dan evaluasi efisiensi operasional produksi. Kemudian ada perhitungan biaya bahan baku. Formula yang umum digunakan dalam menghitung biaya bahan baku adalah biaya utama dikurangi biaya tenaga kerja langsung. Dari hasil wawancara UMKM kelompok kami, bahan baku yang digunakan untuk membuat Cimin itu adalah tepung tapioka dan air. Kuantitasnya yaitu tepung tapioka 5 kg dan air 5 liter. Dengan harga tepung tapioka per kilonya yaitu 10.000 dan air per liternya 2.000. Kemudian dikalikan 10 kali 5 untuk tepung tapioka yaitu 50.000 dan air 5 kali 2.000 yaitu 10.000. Kemudian ditotalkan jadi 50.000 ditambah 10.000 sama dengan 60.000. Kemudian ada biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung adalah upah yang dibayar kepada pekerja yang terlibat langsung dalam produksi, seperti membuat adonan, memasak, memberi topping, dan menyajikan Cimin. Perhitungan biaya dapat berdasarkan jam kerja atau jumlah unit yang diproduksi dengan rumus BTKL sama dengan upah per jam kali lama kerja atau BTKL sama dengan upah per unit kali jumlah unit produksi. Pengelolaan biaya tenaga kerja langsung membantu menilai efisiensi, menetapkan standar upah, dan mengatur kebutuhan tenaga kerja sesuai kapasitas produksi. Pengendalian biaya ini penting untuk menjaga profitabilitas dan daya saing untuk mikro seperti Cimin Gaul. Kemudian untuk perhitungan biaya tenaga kerja langsungnya yaitu UMKM Cimin Gaul ini memiliki 2 pekerja, di mana 2 pekerja ini digaji per harinya itu masing-masing 70.000. Kemudian untuk perhitungannya tinggal 2 dikali 70.000 sama dengan 140.000. Biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik atau disingkat BOP adalah biaya tidak langsung yang mendukung proses produksi seperti biaya gas, listrik, penyusutan alat, kemasan dan transportasi bahan serta produk. BOP tidak bisa ditelusuri langsung ke satu produk, tapi sangat penting untuk efisiensi biaya dan penentuan harga pokok produksi. Contoh BOP, biaya utilitas yang mencakup listrik, air, gas.
pemeliharaan mesin, gaji staf non-produksi, penyusutan aset, dan asuransi pabrik. Penghitungan BOP dapat dilakukan dengan membagi total biaya overhead dengan jumlah unit produksi untuk mendapatkan biaya overhead per unit. Pengendalian BOP penting untuk menjaga profitabilitas dan daya saing usaha mikro seperti Cimin Gaul. Rumus BOP tetap dan BOP variabel. Biaya overhead pabrik tetap atau fixed factory overhead cost adalah biaya-biaya tidak langsung dalam proses produksi yang jumlahnya tetap dan tidak berubah. Meskipun volume produksi mengalami perubahan, biaya ini akan tetap ada meskipun perusahaan tidak berproduksi sekalipun. Di sini ada contoh tabel. Yang pertama itu keterangan, kuantitas, umur ekonomis, harga, dan perhitungan. Untuk mengakumulasikan total per bulan dan per harinya adalah dengan membagi harga dengan umur ekonomis. Di sini contoh motor dan gerobak dengan harga 24 juta. Maka harga itu dibagi dengan umur ekonomis per tahunnya, yaitu 7 tahun, yang menghasilkan 3.428.571 perak atau rupiah. Dan begitu pun selanjutnya, maka dari situ akan ditemukan total keseluruhan dan dibagikan menjadi akumulasi per bulan dan akumulasi per harinya. Rumus BOP tetap dan BOP variabel. Biaya overhead pabrik BOP variabel adalah biaya produksi tidak langsung yang jumlah totalnya berubah secara proporsional terhadap volume produk. Artinya, semakin banyak produk yang dibuat, maka semakin besar biaya ini dikeluarkan. Sebaliknya, jika produksi menurun, biaya ini juga ikut turun. Slide ini menjelaskan tentang biaya overhead pabrik penolong, yaitu biaya tambahan yang tidak menjadi bagian utama dari produk, tetapi sangat penting untuk kelancaran proses produksi. Contohnya dalam usaha Cimin Gaul ini, yaitu gunting, sutil, juga pengaduk. Ciri-ciri BOP penolong, yaitu digunakan dalam jumlah kecil per unit, namun jika dihitung secara total, akan berpengaruh signifikan dalam skala besar. Pengolahan bahan penolong yang sangat baik penting untuk mencegah pemborosan dan juga menjaga efisiensi produksi. Baik, yang pertama ada perhitungan BOP dan biaya bahan baku. Di sini BOP terdiri dari 3 bagian, yaitu BOP penolong sebesar 21.000, BOP tetap sebesar 39.156, dan BOP variabel sebesar 543.200. Jika dijumlahkan totalnya itu 603.356, dan untuk biaya bahan baku tertulis di bawahnya yaitu sebesar 60.000. Ini adalah total seluruh bahan yang digunakan untuk proses produksi. Lalu yang kedua ada perhitungan BTKL. Selanjutnya kita lihat BTKL atau biaya tenaga kerja langsung. Di sini terlihat ada 2 orang pekerja, masing-masing dibayar 70.000. Jadi total BTKL-nya itu 2 dikali 70.000, yaitu 140.000. Lalu ada total biaya produksi. Kalau kita gabungkan semua biaya mulai dari bahan baku, BTKL, dan BOP, kita dapat total biaya produksinya untuk BBB 60.000, BTKL 140.000, dan BOP-nya 603.356. Jadi totalnya itu 803.356. Lalu yang keempat ada biaya per unit produk. Sekarang kita hitung biaya produksi per unit produk. Total biaya produksi kita tadi sudah dihitung yaitu 803.356. Produk yang berhasil dijual terdiri dari 150 cup kecil dan 40 cup besar, di mana 1 cup besar itu sama dengan 2 cup kecil. Jadi 40 cup besar sama dengan 80 cup kecil ekuivalen. Kalau ditotalkan, 150 tambah 80 sama dengan 230 satuan cup kecil. Maka biaya per unitnya adalah 803.356 dibagi 230, yaitu 3.493 per cup kecil.
Lalu yang kelima ada biaya per unit. Jadi sebelumnya kita udah tahu total biaya produksi itu sebesar 803.356. Sekarang kita pakai angka itu buat nyari biaya per unitnya. Produk terjualnya itu kan 150 cup kecil. Cup besar ada 40 unit, di mana satu cup besar itu sama dengan 2 cup kecil. Jadi setara 80 cup kecil. Jadi total produk terjualnya itu 150 ditambah 80 sama dengan 230 satuan cup kecil. Lalu biaya per unitnya 803.356 dibagi 230 yaitu 4.228 per cup kecil. Yang keenam ada rincian perhitungan dasar produksi. BBB sebesar 60.000, BTKL 140.000, dan BOP 603.356. Jadi total biaya produksi tetapnya yaitu 803.356. Kemudian PDP sama dengan 1 kg. Lalu ada tingkat penyelesaian untuk BBB 100% dan BK atau bahan konversi sebesar 85%. Lalu yang ketujuh ada perhitungan HPP dan harga jual atau HPP GPC. 11 dikali 62.864,14 yaitu 745.035,11. Lalu HPP DP untuk BBB 1 kali 100% kali 5.000 sama dengan 5.000. BTKL 1 kali 85% kali 11.814,34. Hasilnya 10.042,19. Lalu untuk BOP 1 kali 85% kali 46.049 hasilnya 43.278,70. Totalnya itu 58.320,89. Untuk pembuktiannya HPP GPJ ditambah HPP DP yaitu 803.356. Lalu ada produksi harian sebesar 190 cup. Total biaya 800.356. Maka biaya per unitnya itu 4.228,19. Lalu harga jual ditetapkan yaitu 5.000. Jadi keuntungan per unitnya itu 5.000 dikurangi 4.228,19 hasilnya 771,81. Lalu yang ke-8 ada margin keuntungan. Di sini margin keuntungannya itu sebesar 771,81 dengan harga jualnya 5.000. Maka dari setiap satu cup yang terjual seharga 5.000 itu keuntungan bersihnya sekitar 15% dari harga jual. Lalu ada yang ke-9 analisis margin. Di sini dijelaskan arti dari margin 15% itu. Margin keuntungan 15% menunjukkan bahwa usaha ini masih memiliki efisiensi yang baik dari sisi biaya. Jadi kesimpulannya, biaya produksi Cimin Gaul mencakup bahan baku, tenaga kerja, overhead, dan biaya beban komersial. Metode biaya proses membantu menghitung biaya total dan per unit untuk menetapkan harga jual. Pengelolaan biaya yang baik mencegah pemborosan dan mendukung harga kompetitif. Analisis dan pencatatan biaya yang akurat menunjang pengambilan keputusan, pengembangan usaha, serta meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha mikro. Sarannya yaitu yang pertama, pencatatan keuangan. Lakukan pencatatan biaya secara rinci dan rutin untuk mempermudah evaluasi dan perencanaan. Yang kedua, teknologi sederhana. Gunakan aplikasi atau spreadsheet untuk mengontrol biaya dan menghitung harga pokok produksi otomatis. Yang ketiga, efisiensi operasional. Efisiensi penggunaan bahan dan energi untuk mencegah pemborosan dan meningkatkan efisiensi. Yang keempat, diversifikasi dan promosi. Inovasikan produk dan manfaatkan media sosial untuk memperluas pasar. Yang kelima, pelatihan karyawan.
Berikan pelatihan efisiensi dan manajemen biaya untuk meningkatkan produktivitas dan kesadaran biaya. Semangatnya sudah acuhkan tadi. Terima kasih dan jumpa lagi.